Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak per Oktober 2025 sebesar Rp1.459,03 triliun. Nilai tersebut setara dengan 70,2% dari target sampai dengan akhir tahun. Ya, Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak per Oktober 2025 turun 3,85% secara tahunan menjadi Rp1.459,03 triliun. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebutkan pemerintah akan melakukan sejumlah upaya untuk memaksimalkan pencapaian target penerimaan pajak di akhir tahun ini. Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak per Oktober 2025 sebesar Rp1.459,03 triliun. Nilai tersebut setara dengan 70,2% dari target sampai dengan akhir tahun. Namun demikian, setoran pajak pada periode Januari hingga Oktober 2025 lebih rendah dibandingkan penerimaan pajak di periode yang sama di tahun lalu yang sebesar Rp1.517,54 triliun. Secara neto sampai dengan akhir Oktober sudah terkumpul Rp1.459,03 triliun. Kalau boleh kursornya ngikutin supaya bisa diikuti. Rp1.459,03 triliun ini adalah di bawah tahun lalu masih. Dia di bawah tahun lalu Rp1.517,54 triliun. Tapi Rp1.459,03 triliun itu sekitar 70,2% dari outlook Lapsem. Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan beberapa upaya yang akan dilakukan untuk mengejar target penerimaan pajak. Salah satunya adalah dengan menebar ratusan surat permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan atau SP2DK kepada pengusaha. Hal ini dilakukan agar pengusaha yang belum membayarkan kewajibannya bisa melakukan secara tepat waktu. Selain lewat surat, Purbaya mengatakan bahwa pihaknya akan mendatangi secara langsung wajib pajak yang tidak membayar pajaknya secara tepat waktu. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, setoran pajak masih terkontraksi, potensi shortfall kian melebar. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Ruben Huta Barat, Deputi Direktur Center for Indonesia Taxation Analysis atau CITA. Langsung saja kita sapa. Halo, Pak Ruben, apa kabar? Halo Pak Pras, kabar baik, gimana kabar? Kabar baik juga, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Pak Ruben tadi sudah disampaikan ini menjadi perhatian dan concern juga nampaknya dari pemerintah untuk bisa meningkatkan lagi penerimaan pajak paling tidak sampai dengan akhir tahun 2025. Tadi sudah disampaikan juga terkontraksi Pak. Kalau kita lihat secara tahunan di bulan Oktober 2025, apa yang bisa Anda review? Triggernya kenapa, kemudian apakah memang ini akan menambah panjang lagi shortfall pajak kita begitu? Iya, kalau dilihat dari rilis APBN kita dari tahun-tahun sebelumnya, Ya. memang kan tren penurunan penerimaan yang di bawah target ini kan masih terus berlanjut ya. Ya. Walaupun gapnya juga masih cukup stabil pada kisaran kurang dari 20% dari target, yang kita lihat juga mungkin trennya akan berlanjut sampai akhir Desember ini ya, sehingga shortfall besar kemungkinan akan terjadi. Yang jauh lebih penting sebetulnya bagaimana memperkecil shortfall, walaupun shortfall mungkin yang berhasil ditutup celahnya tidak akan terlalu besar. Dan yang kedua, bagaimana mengatasi defisit APBN yang ada kemungkinan lebih besar karena shortfall dari penerimaan perpajakan ya. Kalau dilihat dari penerimaan pajak yang jika dibandingkan dengan tahun lalu saja masih lebih kecil sekitar 3%, kan memang jadinya terlihat anomali ya di tengah pertumbuhan GDP yang sampai semester 3 kita malah naik 5%. Bagaimana mungkin ada peningkatan produksi
konsumsi sebesar 5% tercermin dari GDP masih lebih rendah dari penerimaan perpajakan tahun yang lalu. Oleh karena itu memang yang perlu kalau dilihat dari fenomena seperti itu kan mestinya ada yang terjadi tidak inline antara penerimaan perpajakan dan pertumbuhan ekonomi. Oke. Sehingga pemerintah memang harus masuk ke dalam ya untuk masing-masing wajib pajak melihat apakah memang terutama untuk sektor-sektor yang mengalami pertumbuhan tapi penerimaan perpajakan dari sektor tersebut masih malah mengalami penurunan ya. Itu mungkin yang menjadi dalam untuk melayangkan surat SP2DK, tapi bagaimana caranya SP2DK itu juga lebih tajam ya, lebih fokus, tidak hanya menebar surat sebanyak-banyaknya, tapi lebih fokus kepada industri-industri yang mengalami pertumbuhan, tapi penerimaan perpajakannya justru tidak mengalami pertumbuhan yang setara dengan pertumbuhan pada industri tersebut. Itu harapannya jadinya dengan tujuan agar tidak ada anomali di tengah pertumbuhan ekonomi, tapi penerimaan perpajakan malah turun dibanding tahun sebelumnya. Demikian. Ya, dengan beberapa analisis yang sudah Anda sampaikan, Pak Ruben, berarti ini apakah masuk ke dalam ranah tingkat kepatuhan wajib pajak begitu atau bagaimana nih, Pak Ruben? Iya, bisa jadi memang tingkat kepatuhan ya yang mengalami penurunan dibanding tahun lalu ya. Kalau melihat fenomena pertumbuhan ekonomi tapi penerimaan perpajakan yang menurun. Tapi juga bisa juga dilihat mungkin karena angsuran PPh Badan yang berdasarkan tahun yang lalu mungkin belum terjadi dinamisasi ya, walaupun otoritas pajak seharusnya bisa melakukan dinamisasi atas pengumpulan PPh Badan terutama untuk wajib pajak yang justru mengalami kenaikan usaha untuk pembayaran PPh Badannya tidak lagi sesuai dengan SPD tahun yang lalu, tapi dilakukan dinamisasi untuk mengikuti kondisi sebenarnya yang terjadi, kondisi current condition lah daripada yang past condition ya. Itu mungkin yang perlu dilakukan oleh pemerintah dalam rangka peningkatan kepatuhan wajib pajak terutama dari industri yang mengalami pertumbuhan. Jadi menyasar khusus memang untuk industri-industri yang tumbuh tapi tidak seimbang atau tidak sesuai dengan setoran pajak yang seharusnya begitulah ya, Pak Ruben. Nah, lantas juga tadi sempat disinggung bahwa memang ini ada korelasi dengan penurunan harga komoditas. Kita akan bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya, Pak Ruben. Kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan kita akan lanjutkan kembali. Kali ini saya akan sampaikan sejumlah data untuk penerimaan pajak secara neto. Ini dia datanya seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita akan cermati pergerakannya dari Januari Oktober 2024 yang mencapai 1.517,54 triliun rupiah. Kita sandingkan dengan Januari Oktober tahun ini turun memang ya, tadi sudah disampaikan begitu, 1.459,03 triliun rupiah. Dan bagaimana dengan realisasi dan juga target penerimaan pajak? Ini dia. Di tahun 2024 dan juga tahun 2025 proyeksinya kita lihat dari Kementerian Keuangan 1.932,4 triliun di tahun 2024. Sementara tahun ini ditargetkan bisa mencapai 2.076,9 triliun rupiah untuk penerimaan pajak. Dan selanjutnya bagaimana dengan realisasi dan juga target penerimaan negara? Secara keseluruhan begitu 2.783,9 triliun tahun 2023. Kita lihat trennya cenderung naik terus begitu tahun ini diharapkan 2.865,5 triliun, tahun depan 3.153,6 triliun rupiah. Itu dia beberapa data, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Ruben Huta Barat. Ya, Pak Ruben, kalau kita lihat dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan dan sempat juga sudah kita ulas sedikit begitu di awal.
Lantas bagaimana sampai dengan akhir tahun ini? Potensi shortfall Anda katakan memang masih terjadi, tapi potensinya masih bisa diturunkan. Sementara tantangan-tantangan tadi dinamisasi dengan beberapa kebijakan ini apa yang perlu bisa kita tingkatkan? Masih tersedia waktukah atau bagaimana, Pak? Iya, dengan waktu yang tersisa hanya 1,5 Iya, bulan, sebetulnya yang paling short course, yang paling memungkinkan dalam jangka waktu yang pendek ini hanya iya. memang tersisa upaya intensifikasi ya. Oke. Intensifikasi yaitu dengan cara upaya memperoleh penerimaan perpajakan dari basis perpajakan yang ada ya. Baik itu upaya melakukan himbauan ataupun berupa mempertanyakan mengenai SPT tahunan wajib pajak ya, terutama untuk tahun terakhir melalui SP2DK, sehingga surat permintaan data dan keterangan, sehingga diharapkan ada realisasi penambahan pembayaran pajak yang bisa diperoleh dalam 2 tahun terakhir. Dua bulan terakhir, sorry. Oke. Yang kedua adalah berupaya melakukan realisasi atas tunggakan-tunggakan pajak yang masih ada ya, walaupun kita memang tahu saat ini juga Menteri Keuangan terlihat concern-nya cukup besar pada tunggakan pajak yang belum direalisasikan ya. Jadi upaya-upaya yang dilakukan yang bersifat quick realization ya, realisasi yang bisa diperoleh dengan cepat, walaupun juga tentu saja tidak meninggalkan upaya ekstensifikasi, yaitu perluasan basis pemajakan yang sifatnya objektifnya sebetulnya lebih jangka panjang ya. Cuma memang untuk tersisa 1,5 bulan ini memang mau tidak mau hanya tersisa intensifikasi lah yang bisa menggenjot penerimaan perpajakan untuk menutup defisit supaya jangan terlalu besar ya. Cukup sampai 95% saya pikir masih ada kemungkinan untuk shortfall sampai 95% jika ditambah dengan upaya intensifikasi dalam sisa waktu 1,5 bulan ini. Baik. Demikian. Oke, nah kalau misalnya dengan kaitan tadi harga ataupun fluktuasi harga komoditas di pasar dunia begitu yang memang kita tahu ekspor ini masih menjadi andalan buat penerimaan negara begitu, Ya. Pak. Ya, memang penerimaan postur penerimaan pajak kita memang mengikuti, tidak bisa berkorelasi kuat dengan fluktuasi harga komoditas yang menjadi andalan ekspor Indonesia ya. Iya. Sehingga tidak bisa dikesampingkan bahwa ada pengaruh terjadinya penurunan harga batubara yang year on year mencapai 22%, minus 22%. Kemudian juga nikel yang year on year mengalami minus 10%. Dan walaupun mungkin bisa ditambal dari kenaikan CPO ya, yang year on year mengalami 12%. Tapi secara overall memang penerimaan dari ekspor dari komoditas ini masih mengalami pelemahan harga ya, yang mau tidak mau berkontribusi terhadap turunnya penerimaan perpajakan, karena perusahaan-perusahaan pertambangan maupun komoditas ini memang sebagian besar perusahaan TBK yang angsuran PPh-nya juga setiap 3 bulanan mengalami revisi sesuai dengan penerimaan yang diperoleh. Ketika penerimaannya menurun, otomatis sumbangan pembayaran pajak PPh badannya juga akan turut menurun ya. Oke. Itu kira-kira korelasinya antara ini ya, penurunan harga-harga di komoditas ya. Nah, Cortex yang selalu digadang-gadang begitu bisa meningkatkan kualitas perpajakan kita itu bagaimana nih menurut pandangan Anda update-nya, Pak? Ya, Cortex performance-nya semakin lama semakin baik ya. Sudah sedikit jika dibandingkan dengan awal implementasi tentu sudah jauh lebih bagus ya. Yeah. Kendala-kendala yang dihadapi wajib pajak dalam misalnya penerbitan faktur pajak yang akan langsung berkontribusi terhadap, apabila terjadi kendala akan berkontribusi terhadap
seretnya penerimaan negara itu sudah semakin sedikit kita dengar maupun kita lihat ya. Oke. Cortex ini kan digadang-gadang sebagai tools untuk mempermudah wajib pajak untuk memenuhi pemenuhan kewajiban perpajakannya ya. Oke. Karena mudah atau sukarnya wajib pajak melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan itu berkorelasi terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Semakin mudah wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya, maka semakin patuh wajib pajak tersebut. Semakin patuh wajib pajak, maka tingkat kebocoran atau tingkat pemenuhan pembayaran perpajakannya makin tinggi, sehingga Cortex ini sangat penting untuk terus diupayakan keberhasilannya dan dipastikan untuk semakin baik memberikan pelayanan kepada wajib pajak sehingga wajib pajak mudah melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya, dengan sendirinya penerimaan pajak akan meningkat ya. Baik, berarti diharapkan Cortex ini bisa menjadi game changer lah ya untuk sektor perpajakan Indonesia ke depannya ya, dengan sistem yang semakin terus diperbaiki. Kemudian bagaimana lagi-lagi yang seperti Pak Ruben sampaikan, tingkat kepatuhan wajib pajak yang harus terus ditingkatkan begitu ya, baik sisi pemerintah maupun dari Dirjen Pajak sendiri. Baik, Pak Ruben, terima kasih banyak atas informasi update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Pak Ruben, sampai berjumpa kembali. Salam sehat ya. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, Your Trustworthy and Comprehensive Investment Reference. Karena urusan masa depan harus di depan. Aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.